Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, berjumpa kembali ya dalam bab pernikahan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah walimah, sahabat ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin yang sudah dibahas adalah mahar. Mahar itu pengertiannya sudah jelas dan hukumnya bagaimana sudah kami sampaikan. Sekarang adalah walimah. Walimah itu adalah hukumnya sunnah ya. Jadi walimah itu hukumnya sunnah. Walimah itu sama dengan pesta, sahabat ya. Senang-senang, mengundang kerabat, mengundang tetangga, teman dan lain sebagainya. Walimah itu hukumnya sunnah, kita lakukan kapanpun dan dimanapun boleh. Senang-senang, banyak hiburan dan lain-lain, itu namanya walimah. Walimah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan itu dapat pahala, kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah, boleh-boleh saja kita lakukan dan tidak apa-apa ketika ditinggalkan, karena itu adalah merupakan pesta dalam pernikahan, pesta dalam pesta dalam rasa syukuran ya. Pesta rasa syukur, pesta syukuran, mempelai putra dan putri mengadakan walimah, mengadakan hiburan. Bisa kita undang segala hiburan, segala kesenian yang kita inginkan. Lebih-lebih kita bisa mendatangkan pengajian, mendatangkan pihak kiai, para habaib, para ulama. Dengan begitu maka akan menambah banyak ilmu, banyak wawasan, dan semua pahalanya akan kembali kepada orang yang mengundang atau mengadakan acara tersebut. Ini luar biasa. Dan yang wajib itu adalah ketika dapat undangan itu wajib menghadiri undangan itu. Jadi ketika ada undangan itu wajib menghadiri dan tidak perlu, sebenarnya ya tidak perlu ada amplop atau itu balasan amplop. Itu hanya adat atau rasa kebiasaan memang yang harus kita lakukan. Tapi pada dasarnya kita memang tidak wajib untuk ada amplop, bawa beras, bawa gula, bawa minyak goreng. Itu tidak ada istilah harus bawa seperti itu. Itu memang murni untuk mengadakan walimah, itu pesta-pesta, senang-senang, syukuran gitu loh. Tapi karena zaman bergeser ya, kondisi dan lain sebagainya sudah berubah, maka ketika tidak bawa beras, tidak bawa gula, tidak bawa minyak, bahkan tidak bawa uang amplop, itu seakan-akan terkesan ada yang kurang, bahkan punya rasa kita malu. Kenapa? Karena memang adat dan kebiasaan sudah berubah. Yang wajib itu adalah menghadirinya ketika ada undangan, itu wajib menghadiri. Kalau tidak menghadiri itu tidak boleh ya, memang wajib hukumnya. Kecuali memang ada hal-hal ada hal-hal urusan syar'i, urusan yang memang harus tidak bisa ditinggalkan, itu wajib kita lakukan. Jadi walimah itu sudah tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya dalam sebuah pernikahan ya. Jadi walimah itu tidak ada kaitannya dengan sah atau dengan prosesi pernikahan, itu tidak ada sudah, karena yang asli mutlak dalam pernikahan itu memang yang kami sampaikan dulu itu adalah murni adanya akad, adanya wali, adanya saksi, ada mempelai putra dan mempelai putri. Itu ada 4 itu yang bisa menyebabkan halalnya seorang laki-laki dan perempuan ketika berhubungan badan, ketika berhubungan menyentuh fisik dan lain sebagainya. Itu yang membuat halalnya sebuah transaksional hubungan suami istri. Jadi boleh melakukan dijima boleh, dicium, disentuh, bahkan halal dalam segala ujung rambut sampai ujung kaki sudah halal untuk bisa kita nikmati, bisa kita syukuri. Itu yang membuat pernikahan itu asli kaitannya dengan sebuah
dalam ikatan pernikahannya. Nah, ketika walimah sudah di luar itu, sudah di luar sahnya sebuah pernikahan. Walimah itu jangan sampai terlalu mengadakan walimah yang berlebih-lebihan. Kenapa kok begitu? Karena biaya walimah itu mahal, ya. Biaya walimah itu mahal sekali, ya, mahal sekali. Bahkan kita kalau mengadakan syukuran, pesta walimah itu sampai punya hutang besar, punya tanggungan besar. Selesai pernikahan, alangkah baiknya uang itu kalau diberikan kepada anak yang menikah untuk dibuat modal, untuk dibuat rumah, untuk dibuat beli sapi kalau orang tani, atau dibeli buat modal apa yang sesuai dengan keahliannya masing-masing, itu akan lebih bermanfaat daripada hanya dibuatkan walimah yang besar-besar dan itu tanpa ada manfaat yang signifikan. Itu manfaatnya hanya sebagai hiburan saja, sebagai seni saja. Itu hal yang membuat kita perhitungkan, membuat harus kita pikir-pikir matang supaya jalannya pernikahan itu betul-betul manfaat kepada kita, ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menanggapi, menjalankan walimah itu. Jadi walimah itu sahabat, ya, hukumnya sunnah, dilakukan ya tidak apa-apa, dilakukan dapat pahala karena niatnya kan niat sedekah, ya, niat undang-undang, niat sedekah. Jadi hukumnya itu sunnah, dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Makanya jangan sampai terlalu harus ada reok, harus ada hiburan ini yang nominalnya sampai 50 juta, ratusan juta. Kadang-kadang kalau artis-artis itu kan ya pasti miliaran habisnya. Ketika sudah tidak ada rasa lagi, tahu-tahu cerai, tahu-tahu nikah lagi, cerai itu. Jadi utamakan saja kewajiban seorang suami itu apa, kewajiban seorang istri itu apa, hak-hak dan kewajibannya harus penuhi. Yang tanggung jawab suami mana, yang tanggung jawab istri mana, saling melengkapi dan saling menyempurnakan, saling memberitahu dan saling mengasihi, menyayangi, mencintai antara laki-laki, antara suami, antara pihak suami, pihak istri. Itu hal-hal yang membuat keluarga itu terciptanya keluarga yang penuh cinta, sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hidup ini satu kali sahabat, satu kali kesempatan, satu kali jalan, satu kali ruang. Mudah-mudahan ini banyak manfaat. Nah, hidup ini dan sedikit mudaratnya. Apa yang jelas manusia ini sahabat tidak akan sempurna, banyak penuh kekurangan karena manusia itu dengan Allah diberikan diberikan akal, diberikan nafsu. Jadi manusia itu lengkap, punya akal, punya nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain, hanya kadang diberikan nafsu saja. Manusia itu lengkap, sudah diberikan nafsu, diberikan akal. Jadi kadang manusia kalau disuruh ke barat, ke timur, itu sudah lumrah karena punya akal, bisa memilah dan memilih. Ini luar biasa. Tapi kalau manusia itu sudah bisa bersimpul di depan Allah, bisa ibadah kepada Allah, ini hal yang sangat kita banggakan karena manusia itu, kata Allah, manusia yang paling mulia itu adalah manusia. Kenapa? Karena sudah dikaruniai akal dan nafsu. Luar biasa sahabat. Terima kasih sahabatnya. Mudah-mudahan manfaat. Kami hari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.